Tes tes. Halo halo. Halo halo. Halo 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 bradku. Gak usah intro lah, langsung aja ya. Oke, sebuah film terbaru yang menarik nih ceritanya Brad. Jadi tentang seorang pria yang dipaksa harus berurusan dengan mafia dan polisi korup karena kasus perampokan. Wah, cocok nih buat nemenin waktu santuy kalian. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Last call. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang mantan pemain baseball amatir bernama Hank yang kini berhenti menjadi atlet dan memilih menjadi seorang bartender. Hank terpaksa melakukan itu semua karena dulu pernah kecelakaan hingga membuatnya kehilangan kesempatan untuk menggapai mimpi menjadi seorang atlet baseball profesional. Yo. Seusai bekerja, Hank ditemui pacarnya bernama Ivoni mengajaknya segera pulang karena udah gak tahan ingin berduaan. Aduh, setibanya di sana Hank kaget karena ada temannya bernama Ras mencoba masuk ke apartemennya. Hank diberitahu bahwa Ras akan pergi menemui sang ayah yang sakit lalu menitipkan kucing kesayangannya. Dan inilah kepergok maling. Pada keesokan hari, Hank didatangi oleh anak buah mafia yang kita panggil aja mereka Upin Ipin. Gak ada yang request 2 nama sekaligus soalnya. Merasa dibohongi, mereka langsung menghajar Hank dan aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. 2 hari kemudian Hank masih terbaring di rumah sakit karena dihajar Upin Ipin. Dalam kondisi masih gak sadarkan diri, Hank teringat dengan masa lalu saat bersama temannya mengalami kecelakaan. Gak lama Hank tersadar dan sangat terkejut karena ginjalnya telah diangkat karena pecah setelah terus-terusan ditendang. Hank gak ingin memberitahu Ivoni karena Hank aja gak ngerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kondisinya membaik, Hank pulang, tapi karena ginjalnya tinggal sebelah, Ivoni mengingatkan agar Hank mengurangi kebiasaan minum alkohol. Meskipun dirasa berat, Hank terpaksa menuruti itu semua demi kesehatannya. Singkat cerita, Hank pergi ke tempat laundry untuk mencuci pakaian. Ya iyalah mencuci pakaian. Sepulangnya dari sana, Hank gak sengaja melihat Upin berjalan menuju apartemennya. Tanpa pikir panjang, Hank segera masuk karena takut terjadi hal yang gak diinginkan. Saat akan masuk ke kamar, Hank menyadari bahwa Ipin ada di sana dan masih berusaha masuk ke dalam kamar Ras. Hank sangat ketakutan hingga akhirnya memutuskan pergi ke atap gedung dan akan masuk ke kamar melalui tangga darurat. Dengan hati-hati sambil terus memegangi perut, Hank mencoba masuk ke dalam kamar, tapi sayang jendela kamarnya terkunci. Keberadaan Hank itu ternyata diketahui karena Hank gak sengaja melihat apa yang mereka lakukan dalam kamar Ras, hingga Hank buru-buru masuk ke kamar tetangga. Di malam hari, Hank menghubungi detektif NYPD bernama Roman lalu menceritakan semua yang terjadi mulai dari didatangi hingga dihajar oleh Upin Ipin. Hank merasa sangat ketakutan karena dia sama sekali gak tahu apa-apa. Mendengar itu, Roman memberitahu bahwa mereka adalah anak buah mafia Rusia. You deal drugs with them? No, ma'am. Kemudian Roman menunjukkan foto dari orang incarannya yang kali aja Hank pernah melihat atau bahkan mengenal. Sontak Hank berkata bahwa dia sama sekali belum pernah melihat dan gak kenal dengan mereka. Tapi Roman merasa bahwa Hank lagi menyembunyikan sesuatu darinya. Sebelum pergi, Roman meminta Hank langsung menelepon jika melihat 2 orang yang lagi dia incar itu. My money's on the Mets. Good day, Mr. Thompson. Kemudian Hank pergi ke toilet dan malah melihat kotoran kucing yang aneh karena terlalu besar.
Dikarenakan penasaran, Hank langsung mengambilnya dan ternyata itu hanyalah sebuah mainan dan di dalamnya terdapat sebuah kunci. Hank merasa kunci itulah yang dicari oleh Upin Ipin. Gak lama Hank melihat dua orang incaran Roman lagi mencoba masuk ke dalam kamar Ras. Hank sangat ketakutan dan dengan cepat menghubungi Roman, tapi sangat disayangkan Roman sama sekali gak bisa dihubungi. Hank pun meninggalkan pesan suara dan memberitahu jika ada sesuatu yang ingin dia berikan. And I also think I may have found something important, so just call me or... Merasa di apartemen udah gak aman, Hank segera pergi ke bar tempat bekerja untuk menemui bosnya. Pada awalnya Hank mau meminta tolong, tapi Hank udah gak tahan, terus ditawari minuman. Akhirnya Hank memilih mabuk berat demi menenangkan pikiran. Beberapa saat kemudian Hank diajak pulang oleh Ivony karena khawatir dengan kesehatannya. Ivony benar-benar sangat khawatir dengan keadaan Hank, tapi karena gak mau mendengarkan, akhirnya Ivony membiarkan Hank pulang sendirian. Setibanya di apartemen, Hank langsung jackpot karena udah sangat mabuk berat. Hank sampai membuka pakaiannya dan hanya memakai celana dalam aja. Dengan susah payah, Hank menaiki tangga hingga berhasil masuk ke dalam kamar. Tapi karena udah kobam berat, akhirnya Hank pingsan. Di pagi hari Hank dibangunkan oleh Upin Ipin dan membuatnya sangat trauma, takut kembali dihajar. Hank diinterogasi oleh mafia Rusia bernama Colorado dan karena udah sangat ketakutan, akhirnya Hank memberitahu bahwa dia telah menemukan kunci. Ipin segera mencari kunci tersebut, tapi ternyata kunci itu udah gak ada. Tentu mereka menjadi sangat marah karena Hank berbohong dan dengan tanpa ampun kembali menghajar Hank. Aduh, kasihan. Colorado menodongkan senjata, meminta agar Hank memberitahu di mana kunci itu. Beruntung tetangga Hank datang, membuat Colorado gak jadi menembak. Kemudian Ipin menyuruh tetangga Hank agar kembali ke kamar, tapi bukannya senang, Colorado semakin marah karena aksi mereka ketahuan. Dengan cepat mereka segera pergi, tapi Colorado menuliskan nomornya agar Hank menelepon jika kunci tersebut telah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Hank menemui Ivony sambil membawa kucing milik Ras karena udah gak aman jika tetap berada di apartemen. Melihat kondisi Hank semakin memburuk, Ivony mencoba menghubungi dokter, tapi Hank meminta agar Ivony aja yang mengobatinya. Ivony menanyakan siapa yang telah membuat Hank terluka, tapi Hank gak mau bicara. Kemudian Hank mencari telepon umum, menghubungi tempat kerja, menanyakan kunci yang dia berikan tadi malam. Hank benar-benar lupa karena semalam dia mabuk hingga jatuh pingsan. Tiba-tiba Hank melihat orang yang diincar Roman dan tanpa pikir panjang, Hank segera pergi. Beruntung Hank bisa lolos dari kejaran mereka dan tentu itu membuat tubuh Hank sangat kesakitan. Hank menghubungi Colorado bahwa dia akan segera mendapatkan kunci yang dicari. Seketika Hank merasa khawatir karena Ivony diancam akan dihabisi jika Hank gak segera menyerahkan kunci tersebut. Hank buru-buru menemui Ivony, tapi ternyata pintu kamar udah terbuka. Dengan hati-hati Hank masuk dan sangat terkejut karena Ivony telah tewas dengan sangat mengenaskan. Aduh. You think you'd learn from that, what? Dari sana Hank pergi menemui Roman, menceritakan bahwa dia kembali dihajar oleh Colorado dan anak buahnya serta Ivony dibunuh. Roman menunjukkan foto Ivony lalu mengatakan jika Colorado gak mungkin melakukan itu karena sebenarnya pistol yang dia bawa gak terdapat peluru. Hank hanya terdiam, gak bisa menahan kesedihan karena telah kehilangan orang yang sangat dia cintai. Atas hal itu Roman mengajak Hank bersantai di kafe untuk menenangkan pikirannya. Setibanya di kafe, Roman bercerita bahwa Colorado itu sebenarnya anak buah mafia Rusia yang ditugaskan mengurus beberapa klub malam. Tapi Hank yakin pasti Colorado yang telah menghabisi Ivony. Roman lagi-lagi mengatakan bahwa Colorado gak mungkin membunuh Ivony, tapi kemungkinan dua orang rabi Yahudi yang kita panggil mereka
Agus dan Gondel aja lah ya, sesuai request dari kedua Brad kita yang satu ini. Anjir, Agus dan Gondel. Roman memberitahu jika Agus dan Gondel telah mencuri uang dari Colorado, tapi sayangnya kunci tempat menyimpan uang telah dicuri oleh Russ. Mendengar itu Hank sangat menyesal, gak buru-buru memberitahu Roman dari awal. Akhirnya Hank berkata bahwa kunci itu telah dia berikan pada bosnya agar disembunyikan. Secara mengejutkan, Upin Ipin dan Colorado datang hingga Hank akan segera kabur, tapi Roman bukannya membantu, malah menahannya. Ternyata Roman merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan mafia untuk mengambil uang yang dicuri oleh Agus dan Gondel. Gak lama mereka tiba di tempat kerja Hank, lalu Hank segera masuk untuk meminta kunci yang sebelumnya dia berikan. Tapi bos Hank sama sekali gak tahu karena Hank gak pernah memberikan kunci apapun. Dikarenakan gak kunjung kembali, Roman dan para anak buah mafia Rusia itu segera masuk ke dalam bar. Hey, good morning. Hold on. I just need one more minute. Okay. Terjadi ketegangan di sana saat teman bos Hank menyadari bahwa mereka bukan polisi. Dia mencoba melawan, tapi Colorado segera menghabisinya. Suasana pun menjadi sangat menegangkan karena Colorado menodongkan senjata, tapi Roman mencoba menenangkan karena aksi mereka bisa memancing perhatian. Dikarenakan gak mau mendengar, secara mengejutkan Roman menembak Colorado. Melihat temannya dihabisi, bos Hank berkata bahwa kunci yang Hank berikan dia simpan dalam brankas. Dari tadi kek, dengan cepat Roman mencoba membuka brankas, tapi sangat kesulitan. Kemudian Roman memerintahkan agar bos Hank membuka sendiri brankasnya dan akan ditembak jika berbohong. Dalam sekejap bos Hank berhasil membuka brankas, tapi tiba-tiba bos Hank sangat marah karena mereka telah menghabisi temannya. Hank segera menutup pintu dan melarang bosnya untuk keluar, tapi karena udah nekat ingin balas dendam, dia malah membuka pintu dan akhirnya tewas. Hank sangat ketakutan dan gak mau keluar, apalagi dia belum menemukan kunci. Beberapa saat kemudian, Hank akhirnya bisa keluar karena Roman dan yang lain melarikan diri. Dengan hati-hati Hank berjalan takut ketahuan oleh polisi atas apa yang barusan terjadi dalam bar. Setibanya di apartemen, seketika Hank teringat bahwa dia menyimpan kunci itu dalam saku celana yang udah dia buang. Hank langsung membangunkan pemulung di sana dan akhirnya berhasil menemukan kunci itu. Hank buru-buru masuk ke dalam kamar, tapi dia mendengar ada yang mencoba masuk. Hank segera mengambil tongkat baseball dan kemudian ternyata orang itu adalah si tangkurak Russ. Hingga Hank sangat marah karena Russ telah membuatnya sengsara. Hank memberitahu bahwa orang-orang yang mencari Russ telah membunuh Ivony dan Russ merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. Russ mengajak Hank pergi ke sebuah tempat untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa dibuka oleh kunci itu. Dalam perjalanan, Russ bercerita bahwa dia selama ini bekerja untuk Agus dan Gondel sebagai kurir narkoboy. Russ memasok narkoboy pada klub milik Colorado dan dari sinilah Russ dikejar karena gak menyerahkan uang hasil transaksi narkoboy. Di tengah pelarian, Russ sempat ditangkap oleh Roman, tapi dia meminta uang itu karena Roman punya hutang kepada mafia Rusia. So, when I heard about the ex, I feel that... Gak lama akhirnya mereka tiba dan Russ segera menunjukkan apa yang bisa dibuka oleh kunci itu. Tapi Hank masih marah karena apa yang dilakukan Russ telah membuat kekasihnya tewas. Sontak Russ juga mengatakan bahwa dia juga sama-sama baru kehilangan orang yang mereka sayangi. Akhirnya Russ menunjukkan apa yang telah dia curi. Russ berkata jika total dari semua uang itu sebanyak 4 juta dolar atau sekitar hampir 66 miliar rupiah. Hank sangat kebingungan kemudian meminjam HP milik Russ karena udah kangen pada sang ibu. Hey, Mom, it's me. Tiba-tiba Russ menodongkan senjata pada Hank, meminta agar segera menutup telepon. Russ mengatakan akan melarikan diri beserta semua uang itu. Lagi pula semua orang telah mengira dia mati. Hank sangat marah karena Russ gak mau tanggung jawab dan akan melimpahkan semua beban padanya. Dan kemudian
Beruntung Ras masih hidup dan Hank segera menghubungi Roman akan menyerahkan Ras beserta uang itu asalkan Hank bisa keluar dari semua kekacauan ini. Hank meminta agar Roman datang ke sebuah tempat pertemuan sambil membawa kucing milik Ras. Gak lama Hank dan Ras tiba di tempat pertemuan, tapi Ras masih sangat kesakitan setelah dipukul dan dihantam oleh Hank. Ras berkata bahwa Roman pasti akan membunuh mereka, tapi Hank sama sekali gak percaya dan tetap akan menyerahkannya pada Roman. I don't have the money. Don't trust her. She's gonna kill. Ras mencoba berontak karena yang dilakukan Hank itu bisa sangat beresiko. Ras berhasil melepaskan diri lalu mengambil senjata yang dipegang oleh Ipin dan tiba-tiba melihat ada kesempatan, Hank berhasil mengambil kucing milik Ras dan segera akan pergi. Ras mencoba melawan Roman, tapi senjata yang dia rampas dari Ipin ternyata gak berfungsi. Ras terus mencoba hingga akhirnya senjata itu kembali berfungsi dan tanpa pikir panjang segera kabur. Ras memberitahu jika kemungkinan yang telah membunuh Ivony adalah Roman karena Roman juga menembak Colorado dengan cara yang sama. Tapi Hank membantah karena gak mungkin Roman melakukan itu. Gak lama kemudian mereka dikagetkan oleh mobil Roman. Dengan sekuat tenaga Ras terus tancap gas agar bisa lolos dari kejaran Roman. Dari kejauhan Hank melihat mobil lain lalu meminta Ras agar menginjak rem dan akhirnya berhasil membuat Roman menabrak mobil lain. Ras kembali tancap gas tapi dia malah pingsan karena sebelumnya sempat terjadi benturan keras. Hank mencoba menyadarkan tapi semua itu terlambat dan mereka malah menabrak sepeda yang lagi terparkir. I really don't think I should be driving. Dari sana mereka memutuskan berjalan kaki pergi menuju stasiun kereta bawah tanah agar bisa lolos dari kejaran Roman. Dengan susah payah, Hank terus memboyong Ras dan akhirnya mereka pun bisa masuk ke dalam kereta. Di tengah perjalanan, Ras menitip pesan agar Hank merawat kucing kesayangannya. Ras benar-benar udah gak kuat karena benturan tadi membuat organ dalamnya terluka. Seketika Hank sangat kaget karena itu merupakan pesan terakhir dari Ras. Hank terpaksa meninggalkan Ras dalam kereta karena takut menjadi tersangka yang telah membunuh Ras. Dengan perasaan sedih dan campur aduk, Hank pergi sambil meratapi semua yang telah terjadi. Pada pagi hari, Hank terbangun di tepi pantai dan dia mendapat telepon dari Roman yang mengatakan bahwa Hank telah menjadi tersangka pembunuh Ras. Hank diminta agar menemui Roman untuk mengantarkan uang dan berjanji akan membebaskan Hank dari semua tuduhan. Mendengar itu Hank sangat marah karena gak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Padahal awalnya Hank hanya diminta untuk menjaga kucing, tapi Hank sampai kehilangan teman, bahkan kekasihnya. Kemudian Hank menghubungi Agus dan Gondel berkata bahwa dia akan menyerahkan semua uang tapi ingin membuat kesepakatan. Gak lama Hank dijemput lalu mereka menanyakan apa yang telah terjadi pada Ras. Hank berkata bahwa Ras telah dia bunuh dan Roman telah mengambil kuncinya. Hank akan memberitahu di mana uang itu disimpan asalkan Roman dihabisi dulu. Sebelum menemui Roman, Agus dan Gondel mengajak Hank mampir dulu ke rumah karena ada perayaan. Hank sangat gak habis pikir karena keluarga mereka sangat religius dan penuh kasih, tetapi secara bersamaan malah mengedarkan narkoboy. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tempat pertemuan dengan Roman, lalu Agus dan Gondel segera bersiap. Dikarenakan takut Hank berbohong, mereka memborgolnya dalam mobil agar Hank gak kabur. Tentu Hank merasa takut rencana itu akan terbongkar bahwa sebenarnya Roman sama sekali gak memiliki kunci. Dari kejauhan Hank melihat aksi brutal yang dilakukan oleh Agus dan Gondel. Hank mencoba melepaskan borgol tapi dia melihat Roman berhasil kabur sementara Agus dan Gondel mengejar ke arah yang salah. Hey guys! Guys!
Setelah terus dicoba, akhirnya Hank bisa melepaskan borgol dan dengan cepat mengejar Roman, tapi tiba-tiba dicegat oleh Ipin. Hank mencoba melawan hingga berhasil menggablok kepala Ipin dengan asbak. Hank berusaha kabur, tapi Ipin menunjukkan pistol dan Hank mengajak duel dengan tangan kosong. Setelah menghabisi Ipin, Hank kembali mengejar Roman karena percaya pada Russ bahwa kemungkinan Roman yang telah membunuh Ivone. Saat Hank mencari, secara tiba-tiba Roman datang dari belakang sambil menodongkan senjata. Melihat Roman lengah, Hank langsung memukul senjata Roman, lalu mereka pun langsung baku hantam. Secara mengejutkan, Hank berhasil dijatuhkan dengan satu pukulan oleh Roman. Tapi Hank gak menyerah, dia mengambil stick baseball dan menancapkannya tepat di kaki Roman. Hank segera mengambil pistol lalu menodongkan kepada Roman. Meskipun telah membuat hidupnya sangat kacau, tapi Hank ternyata gak tega untuk menghabisi Roman. Di tengah-tengah itu, Agus dan Gondel datang dan tanpa basa-basi langsung menembak Roman. Rencana Hank berjalan dengan lancar karena Hank sekarang akan bebas dari masalah. Akhirnya Hank memberikan kunci yang dia sembunyikan pada kaki kucing Russ. Melihat itu mereka menjadi senang, tapi karena ada pantangan dalam agama Yahudi, mereka pun meminta agar Hank yang menyetir membawa mereka ke tempat uang tersebut disimpan. Pantangan apa sih? Eyes on the road, Hank. Nice and slow. Dalam perjalanan, Agus dan Gondel berkata bahwa seharusnya Hank disingkirkan, tapi mereka mengurungkan niat karena Hank sangat menyayangi dan ingin segera bertemu dengan ibunya. Meskipun tumbuh menjadi penjahat, mereka sangat menghormati orang tua dan kagum dengan anak muda yang juga menghormati ibunya. Saat Gondel akan merokok, dia mengeluarkan korek api berupa sebuah pistol. Seketika Hank menyadari bahwa korek itu adalah milik Ivone. Dia menduga jika selama ini merekalah yang telah membunuh Ivone. Oh, mereka dikarenakan sulit untuk melawan, Hank mencoba bersikap biasa aja, tapi mulai tancap gas dengan kencang dan akhirnya... So, my mates convinced me to skip the underground. Pada keesokan hari, Hank merubah penampilan seperti Russ karena dia akan pergi ke luar negeri dengan paspor milik Russ. Hank juga mengambil semua uang hasil pencurian yang mana sebagian akan diberikan pada ibunya dan sisanya akan dia nikmati untuk kebutuhan hidup. Sebelum pergi, Hank menghubungi ibunya meminta jangan khawatir karena Hank baik-baik aja. Mom, I gotta go right now, but I love you so much. A package in the next few days. No, I can't come home. I just need to take... Beberapa waktu kemudian, Hank menetap di sebuah pulau dan akan kembali ke kota setelah semuanya dirasa aman. Di waktu yang sama, uang yang Hank kirimkan akhirnya telah tiba di rumah sang ibu. Wow! Dan akhirnya film ini pun tamat. Suka banget kalau happy ending kayak gini. Aduh, oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.